Untuk kuliah farmakologi yang terakhir di blok 2.2 ini, saya akan memberikan materi terkait dengan resistensi antibiotik dan anti malaria. Kalau kemarin mungkin juga ada dari Departemen Mikrobiologi yang memberikan ya. Nah, kalau di sini itu nanti dari sudut pandangnya farmakologi. Dan satu lagi ini ada yang semakin mulai banyak ya munculnya adalah anti malaria. Sudah mulai juga resisten dan ini sudah kasusnya sudah mulai makin banyak gitu ya. Oke, untuk LO kita nanti kita akan belajar terkait definisi resistensi baik itu antibiotik dan pada malaria, kemudian kausa dan mekanismenya untuk antibiotik dan malaria. Kemudian kita akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana strategi pencegahan resistensi ya pada antibiotik kalau sebagai klinisi ya. Dan yang terakhir nanti terkait dengan penggunaan antibiotik berdasarkan aware. Ya, ini ibaratnya saya selalu mulai dengan ilustrasi seperti ini ya. Intinya tuh semua makhluk hidup di dunia ini akan berusaha untuk melakukan evolusi ya. Ada yang kita sebut dengan superbug ya, bukan superman ya. Jadi memang dia itu adalah golongan bakteri yang jauh bisa melampaui pendahulunya ya. Karena mereka sudah belajar, sudah evolve ya kita bilangnya, dan mereka mampu istilahnya itu terbebas atau terhindar dari antibiotik yang selama ini terpapar sama dia. Proses dan mekanismenya itu macam-macam. Mungkin dari Departemen Mikrobiologi sudah menjelaskan ya bagaimana proses mereka itu menyusun, mengubah, dan bahkan menghindar ya dari antibiotik itu. Nah, salah satunya adalah biasanya yang sudah menjadi atau mutan, kita bilangnya ya, bakteri yang sudah mutan ini tidak mungkin dia bisa sendiri ya melakukan aktivitas untuk resistensi itu. Dia biasanya akan mengajak sesama bakteri yang mungkin masih normal gitu ya, yang kena antibiotik langsung mati gitu. Nah, biasanya mereka akan salah satunya adalah memberikan informasi itu melalui materi genetiknya. Mereka sharing informasi ya. Nah, salah satunya dengan cara yaitu bertukar material genetik. Akibatnya apa? Bakteri yang awalnya ini tidak mutan, akibatnya mereka akhirnya jadi paham dan memahami bahwa untuk melawan contohnya chloramphenicol, untuk melawan amoxicillin, untuk melawan ceftriaxone dan seterusnya, itu harus satu membuat atau memperbaharui konformasi secara kimiawi struktur dari porin-porinnya mereka, ataupun mengubah konformasi reseptor untuk endosomnya mereka dan seterusnya. Nah, itu adalah semuanya itu terkoding dalam material genetik si superbug ini. Oke, milestone untuk antibiotik ini sudah ditemukan sejak awal tahun 19-an ya, abad ke-19, ketika Perang Dunia itu sudah mulai terjadi ya. Kenapa? Pada saat perang itu banyak sekali korban jiwa dan korbannya nggak hanya jiwa ya, tetapi juga tentara-tentara yang sudah terluka. Itu mereka sering sekali mengalami infeksi yang berat hingga kematian. Jadi kematiannya mereka itu tidak kalau langsung ya udah ya ketembak sama musuh yang mati, tapi ternyata di rumah sakit itu justru mereka malah mengalami infeksi yang tidak tahu harus bagaimana diobatinya. Penemuan antibiotik kan kita pahami dari ditemukannya penisilin ya di awal tahun 1920-an. Nah, sebenarnya dimulainya ada penemuan penisilin ini sebenarnya kasus resistensi itu sudah ada. Artinya apa? Ketika ada antibiotik, bakteri itu sudah mulai paham bagaimana caranya untuk terbebas ya. Akhirnya ada satu di antara 1 juta koloni di dalam tubuh pasien itu yang memahami, dan akhirnya satu itu dia bisa menyebarkan ke mana-mana ya. Apalagi kalau ternyata bakterinya itu contoh ya, dia ada di daerah feses ya, ada di daerah regio urin. Nah, misalnya pasien itu buang air sembarangan gitu ya, itu penyebarannya juga akhirnya bisa lewat sekret-sekret dari sisa kotoran manusia ya. Akhirnya berkembang menyebar ya bakteri yang resisten itu. Ini hanya contoh milestone sejarahnya saja, bahkan kita sudah sampai di titik ditemukannya macam-macam antibiotik yang sudah paling kompleks ya. Ini juga tahun 2020-an mungkin ada baru lagi ya, karena kenapa? Selalu setiap kali ada antibiotik yang baru, mesti deh itu resisten, ada aja. Cari lagi yang baru, hingga jadi intinya itu penemuan antibiotik itu tidak pernah selesai, bahkan mungkin kiamat ya istilahnya.
Karena kenapa? Itu tadi kembali ke pasal 1. Semua makhluk hidup berusaha untuk melakukan evolusi, ingin untuk tetap bertahan. Nah, teman-teman, semua ini adalah pilihan-pilihan Tuhan ya Allah ya, yang bisa berhasil dari COVID-19. Kalau ada temanmu yang tidak bisa berhasil, ya artinya dia harus meninggal, itu berarti dia yang istilahnya gugur. Ya, itu kan proses evolusi yang terjadi di dunia kita gitu ya. Oke. Nah, post-truth antibiotik era, nah ini memang menyedihkan ya. Artinya apa? Kita tertampar oleh kenyataan meskipun antibiotik itu banyak membantu dan banyak menyembuhkan kejadian-kejadian ya infeksi terutama, tetapi kita harus memahami bahwa ketika awal penisilin ditemukan, sudah jelas bahwa resistensi itu sudah harus kita hadapi. Ternyata tidak berselang lebih hanya 12 tahun ya, berselangnya ini ternyata sudah ada kasus resistensi sulfonamid. Bahkan sulfonamid sendiri aja ditemukan tahun 37 ya. Berarti 3 tahun setelahnya itu udah ada. Berarti sangat cepat ya. Semakin lama dan semakin sekarang CDC itu melaporkan tahun 2013 sekitar 2 juta manusia itu nanti akan mengalami resistensi setiap tahunnya ya, dan itu bisa menyebabkan kematian yang cukup besar ya, ini secara data epidemiologi. Dan ternyata tahun 2009 juga WHO itu sudah menyampaikan melalui laporannya ya terkait dengan AMR atau antimicrobial resistance. Itu ternyata Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 27 negara yang sudah multi drug resistance untuk antibiotiknya. Karena kenapa? Negara kita adalah negara tropis ya, yang memang tempatnya secara suhu, temperatur, dan region itu sangat disukai oleh bakteri ya. Makanya peneliti-peneliti luar yang hidupnya 4 musim di sana itu, mereka kalau ingin membuat antibiotik malah ngambil bakterinya di kita, kemudian mereka jual ya, dan kita yang pakai. Itu yang sulitnya ya. Sebagian besar negara-negara maju itu begitu. Seperti juga vaksin COVID itu ya, mereka mendapatkan data gitu ya, ataupun vaksin polio deh. Dulu itu polio itu nggak ada di luar negeri. Polio itu sebagian besar dari negara-negara ya Brazil, ya Amerika Selatan, Amerika ya Tengah ya, tidak di negara yang 4 musim, tetapi mereka tahu bahwa ini itu bisa jadi ladang ya istilahnya ya. Ya memang ini baik ya dari segi saintifik ya, mereka membantu kita untuk mencarikan pengobatan, mencarikan pencegah gitu, tetapi pada akhirnya itu menjadi komoditi bisnis. Nah, secara epidemiologi lagi ya, memang di sini datanya untuk Indonesia tidak ada, ini hanya berdasarkan kontinen atau benua ya, karena Afrika itu juga termasuk dalam regio yang subtropis ya, atau bahkan juga yang Saharan ya, itu juga regio yang memang hangat, yang memang juga banyak fauna dan flora itu sangat banyak ya istilahnya, itu juga tempat lahirnya banyak bakteri, bahkan virus HIV juga ketahuannya di Afrika ya. Nah, kita bisa lihat secara base case ini memang antimicrobial use-nya yang paling tinggi itu di Afrika ya, karena secara tadi ya kembali kepada area yang paling banyak tumbuhnya bakteri ya, keanekaragaman hayati dari bakteri itu terutama di daerah-daerah yang panas. Nah, secara data ini dari laporan yang sama, jurnal yang sama tahun 2018, ketika kita melakukan kultur, kita cek dan kita coba cari tahu sebagian besar itu orang-orang sudah resisten di bakteri apa sih. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah di daerah Asia Selatan dan Asia Timur ya. Asia Selatan yang mungkin kita mirip-mirip lah ya, tapi kalau Asia Timur kan daerah Jepang ya, Korea dan ke atas ya, itu kita tidak sama ya, mungkin kita mirip-mirip dengan Asia Selatan, contohnya Bangladesh ya, India itu juga panas ya. Kalau kita perhatikan yang paling banyak resistennya adalah yang warna merah, yaitu adalah penisilin dengan inhibitor beta lactamase. Itu adalah golongan antibiotik yang biasanya ditujukan ya untuk bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan beta lactamase. Tetapi ternyata karena secara jumlah bakteri koloninya itu memang dia yang paling dominan, terutama E. coli yang sudah bisa menghasilkan beta lactamase, otomatis penggunaan penisilin, golongan penisilin yang punya beta lactamase ini contohnya adalah amoxiclav ya, amoxicillin dan asam clavulanat.
itu penggunaannya sangat luar biasa tinggi. Nah, intinya adalah semakin banyak penggunaannya, maka kasus resistensinya pun semakin banyak. Ya. Dan ini juga menjadi masalah di negara kita. Ya, semua golongan-golongan antibiotik yang punya kemampuan untuk menghindari atau bisa mematikan bakteri yang memiliki beta laktamase itu ternyata juga sudah mulai resisten. Contohnya adalah apa? Cephalosporin. Generasi pertama, makanya cephalosporin itu selalu punya generasi. Pertama gagal, kedua gagal, 3, 4, mungkin sekarang sudah ada yang kelima. Ya. Nah, ini juga sama, kalau ini adalah yang inpatients ya, artinya yang rawat inap gitu ya. Kalau outpatient yang rawat jalan. Ini kalau ini community ya. Kalau yang ini di healthcare-nya, berarti ini di dalam rawat inap, di dalam yang apa? Rumah sakit, puskesmas. Kalau ini yang di dalam komunitas-komunitas, contohnya puskesmas, pustu, dan lain-lain. Juga sama ya, datanya juga yang paling banyak adalah golongan penisilin dengan inhibitor beta laktamase. Nah, kita sekarang kaji lagi dari jurnal yang sama juga menyampaikan kalau tadi kita sudah menemukan golongan antibiotik yang paling banyak resistensinya, baik yang di regio community maupun di regio area rumah sakit ya. Ternyata kalau kita kaji, mereka itu cenderungnya resisten terhadap ini bakteri ESBL ya. Ini adalah E. coli ya. Bakteri E. coli ini adalah bakteri E. coli yang kita sebut adalah extended spectrum beta laktamase. Jadi dia itu memang bisa menghasilkan beta laktamase seperti itu ya. Dan ibaratnya apa? Mereka akan mudah sekali menghancurkan antibiotik yang tidak tahan dengan beta laktamase ini. Itu adalah salah satu cara mereka untuk bisa terbebas dari antibiotik. Makanya sekarang sebagian besar kalau kita sudah melihat pasiennya sudah sering menggunakan antibiotik, hati-hati. Kemungkinan besar mereka tuh sudah cenderung resisten terhadap antibiotik yang tidak bisa menghancurkan beta laktamase bakteri. Jadi kita harus memilih yang generasi-generasi tinggi. Tetapi kalau kita lihat, memang secara teori ketika kita ingin memberikan antibiotik pertama kali kepada pasien, gunakan yang paling mudah. Gunakan yang paling mudah, murah, dan yang terutama adalah yang paling ringan secara golongan. Jangan langsung tiba-tiba dia masih kecil, masih bayi, ya langsung menggunakan yang golongan tinggi. Contohnya streptomycin, ya kanamisin, ya. Pilihlah golongan-golongan yang mungkin secara penggunaan itu aman dan itu dia masih bisa kita istilahnya gunakan berulang-ulang kali. Kalau dari awal sudah menggunakan golongan-golongan yang beta laktamase, kemungkinan besar nanti pada saat mereka dewasa sudah resisten dan itu makin sulit ya kita memilihkan atau mencarikan yang tidak bisa lagi dia tidak resisten. Nah, ini paling banyak adalah kategori bakteri ESBL. Untuk di Indonesia sendiri ya tahun 2014 ini juga WHO, kalau tadi data 2009 sekarang 2014 ya, ternyata bahwa Indonesia itu ya sudah banyak ya data-datanya bahwa yang menunjukkan bahwa kita itu sudah sangat parah untuk resistensinya, terutama juga data dari Indonesia pun mendukung tahun 2018 kematian akibat AMR atau antimikrobial resisten itu bisa mencapai 700.000 jiwa. Ya, dan pada tahun 2050 itu per tahunnya ada 10 juta jiwa yang meninggal akibat resistensi antibiotik. Kita masuk ke definisi tadi terkait dengan dasar epidemiologi dan perkembangan dari antibiotik sehingga menjadi resisten. Secara definisi, kalau definisi dari resistensi dari antimikroba keseluruhannya, tidak hanya antibiotik, kalau dia antimikroba maka semua dari jenis anti-anti ya, antivirus, anti parasit, anti fungi juga termasuk, anti malaria ya. Kalau antibiotik ya jelas ya, anti mikrob ini termasuk salah satu dari antibiotik termasuk dalam salah satu dari kategori resistensi antimikroba AMR gitu ya. Dan ini biasanya juga sangat parah ya, terutama kalau dia ini ada beberapa bakteri yang ketahuan yang sekarang tadi ya contohnya saya sudah sebutkan E. coli, ESBL gitu ya. Mereka sudah mulai resisten terhadap ampicillin yang jelas karena ampicillin ini ibaratnya dia adalah penisilin yang paling dasar ya, paling awal, yang paling konvensional, yang tidak punya kemampuan cukup mumpuni
untuk tadi melawan enzim beta-laktamase yang dimiliki oleh bakteri. Kemudian ada cotrimoxazole, itu gabungan dari golongan sulfamethoxazole ya atau trimetoprim dan sulfonamid ya. Kemudian ada obat untuk tifoid ya, chloramphenicol juga ini mereka E. coli ini juga sudah banyak kejadian resistennya. Nah, ternyata juga ada sekitar ratusan pasien yang dirawat di rumah sakit dan sama ya 81%-nya itu sudah resisten terhadap E. coli terutama pada antibiotik tadi ampicillin, cotrimoxazole, koram, cipro dan gentamicin. Kalau sudah seperti ini maka mau nggak mau kita harus mencarikan golongan yang lebih tinggi daripada mereka semua. Oke, untuk penyebaran resistensi ya ini ada berbagai proses ya. Nah, mungkin langsung ke sini aja ceritanya. Nah, intinya adalah ini ada seseorang namanya John ya. Nah, John ini ceritanya dia sakit. Katanya sih punya cold ya, cuma demam, tapi kita nggak tahu penyakitnya apa. Kemudian dia mengonsumsi antibiotik ya, entah itu dia membeli sendiri atau dia diresepkan oleh dokter. Dan ternyata John ini itu memang dari awal dia sudah memiliki bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang mungkin saja antibiotik yang diberikan oleh dokter tersebut atau yang dia konsumsi. Entah bagaimana prosesnya bakterinya kok bisa sampai ke tubuhnya, ini adalah proses yang siklik ya, tidak berhenti. Jadi sebenarnya ini bukan salahnya si John juga. Nanti kita ceritakan dari mana sebenarnya awalnya. Kemudian John ini berkunjung ke rumah sakit ya, tadi dapat antibiotik. Nah, kalau dari awal dia itu sudah memiliki bakteri yang resisten, maka kalau misalnya dia tadi ya yang saya sampaikan dia buang hajat atau mungkin dia meludah ya, atau mungkin bukan meludah tapi dia memberikan sputumnya karena mungkin mau diperiksa sputum, mau periksa urin, mau periksa feses. Nah, ternyata mungkin proses universal precaution-nya di rumah sakitnya itu kurang, maka terjadi kontaminasi ya dari cairan tubuhnya si John yang kemungkinan besar sudah ada bakteri resistennya itu tadi. Oke. Nah, dari sini berarti sudah bisa terjadi kontak ya, transmisi resistensi bakteri dari satu pasien ke orang lain atau pasien lain, tetapi melalui proses kontak melalui rumah sakit. Nah, itu yang pertama. Nah, otomatis dari satu orang ini bisa menyebarkan hingga ke puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang berkunjung di rumah sakit itu. Apalagi kalau ternyata John ini dirawat di ICU. Biasanya itu nanti terkontaminasi ke satu ICU, gitu ya. Kalau ternyata nakes-nakesnya atau misalnya yang melakukan proses pembersihan di ICU-nya itu tidak sesuai SOP-nya, sehingga ada kontaminasi cairan tubuh pasien di beberapa tempat lokasi. Nah, taruhlah ini ada orang ya yang dia pulang dan ternyata dia mendapatkan bakteri yang sudah resisten itu dari John melalui rumah sakit. Nah, otomatis orang ini ketika pulang dia bisa juga menyebarkan ke orang-orang rumahnya, dan kalau orang rumahnya bertemu dengan orang lain maka itu akan ada siklus seperti itu terus ya. Jadi seperti halnya menjadi zombie ya. Jadi satu orang digigit, nanti orang itu gigit lagi dan seterusnya ya. Dan ini menjadi jadi 1N, 2N, 3, 4, 5 hingga berkali-kali lipat. Itu adalah proses siklik yang terjadi di dalam komunitas. Ini adalah person by person. Oke? Jadi dari orang ke orang. Nah, sekarang ada lagi dari hewan ke manusia ya. Nah, sekarang kita tadi menanyakan sebenarnya John itu dapat bakteri resistennya dari mana ya? Macam-macam ya. Contohnya ada beberapa hal. Yang pertama itu biasanya dari produk-produk makanan hewani ya. Karena kita pahami juga ini juga menjadi problem di bidang peternakan ya. Banyak peternak-peternak yang nakal itu ya, yang ternyata itu memberikan antibiotik kepada hewannya. Mungkin pernah dengar ya, ada sapi disuntikkan antibiotik, ada ayam yang dikasih antibiotik gitu ya. Yang saya nggak tahu tujuannya untuk apa ya, katanya biar sehat, dia nggak sakit kenapa dikasih antibiotik gitu kan. Nah, lagian juga itu ngasal. Nah, ini ya, ketika orang-orang ini, oknum-oknum ini itu melakukan hal yang tidak semestinya, ya itu kan sudah di luar dari ranah kapasitas kita sebagai dokter ya. Ini adalah memang multifaktorial, dari pemerintah, ya kebijakan yang di stakeholder di bawah, kemudian dari ya dokter hewannya juga seperti apa, apakah dia bisa menjamin bahwa kualitas daging yang diperjualbelikan di pasar, di mall atau dimanapun itu terbebas dari
kontaminasi antibiotik yang tidak seharusnya digunakan kepada binatang. Ya. Nah, kalau memang ternyata terbukti bahwa binatang-binatang ini sebelum dilakukan penjagalan itu ternyata sudah sering mendapatkan antibiotik, otomatis juga kejadiannya akan sama seperti John. Ya, apa? Jadi mereka akan mengembangkan, jadi bakterinya itu akhirnya paham dalam tubuhnya, loh kok aku dikasih antibiotik. Nah, bakteri yang selamat itu, yang hidup dalam tubuhnya mereka, itu nanti akan mempelajari struktur, kemudian dia akan mencari tahu bagaimana caranya bisa terbebas dari antibiotik itu. Nah, lama-kelamaan nanti kalau si sapinya beranak pinak, babinya beranak pinak, ayamnya beranak pinak, ya, itu akan diturunkan sampai ke keturunan yang entah kesekian kalinya. Jadi itu akan bermultiplikasi, ya. Biasanya itu melalui gutnya atau saluran cernanya, karena biasanya memang antibiotiknya itu dimasukkan ke dalam pakannya, ya. Nah, ternyata tidak hanya lewat gutnya, jadi istilahnya itu informasi yang didapatkan si bakteri itu ternyata bisa tersimpan hingga di dagingnya, meatnya, ya. Apalagi kalau ternyata yang orang-orang ini, ya, golongan-golongan orang yang sudah rentan, saya katakan, karena memang sudah ketemu sama John dan melalui proses ini itu, mereka hobi sekali mengonsumsi daging yang ternyata berasal dari peternakan yang memang nakal itu tadi, dan dagingnya itu tidak dimasak dengan baik. Yang suka makan sushi hati-hati, ya. Tapi kalau sushinya digoreng nanti jadinya kan bukan sushi, ya, jadinya salmon goreng, ya, jadinya, ya. Gitu, ya. Nah, sebenarnya sih nggak masalah, asalkan kita paham betul sebenarnya mereka itu melakukan proses cookingnya, proses untuk apanya lagi itu namanya, yang mengambil ikannya dari laut, kemudian proses si chefnya itu dia membersihkan, kemudian memotong, itu kan sebenarnya ada SOP-nya. Kalau teman-teman yakin, itu silahkan, tetapi kalau tidak yakin, hati-hati. Contohnya misalnya yang suka makan kerang, ya, ada yang suka makan kerang, itu kan dia mengandung, bisa menyerap logam berat, ya. Hati-hati, kalau itu dalam posisinya dia tidak dimasak, itu bisa menyebabkan toksisitas yang paling berat-beratnya, ya, karena makanan-makanan laut itu mungkin kontaminasi bakterinya mungkin rendah, tapi logamnya biasanya yang berat karena dari laut kan, seperti itu. Nah, itu sama, hati-hati. Nah, ini semakin meningkatkan resiko si orang-orang ini untuk ditularkan dan menularkan juga, makanya panahnya itu juga akan muter-muter, ya. Nah, inilah semuanya adalah proses yang tidak pernah berhenti dan sudah terjadi di antara kita. Ya, mungkin kalian ini makan siang nanti setelah ujian ke sebelah, ya, ke kantin, ternyata ayamnya diambil dari peternakan yang pakai antibiotik, jadi nggak mau makan ayam jadinya, ya. Gitu, ya. Oke, kemudian ada lagi yang melalui proses-proses tertentu, ada yang melalui medium, yang sebenarnya sama saja seperti ketika tadi di John di rumah sakit. Mediumnya adalah cairan tubuhnya yang mungkin kontam, ya, terkena benda-benda atau alat-alat yang ada di rumah sakit. Kemudian ada yang kita sebut nosokomial. Nosokomial ini istilahnya adalah pola transmisi, ya, transmisi berpindahnya kuman, ya, dari satu tempat ke tempat lain yang khasnya itu di dalam rumah sakit saja. Contohnya adalah ada pasien yang menggunakan kateter, kemudian nakesnya itu mungkin tidak membersihkan dengan baik sehingga pasien di bed sebelahnya itu terkena bakteri yang buruk, ya, dari alat-alat pasien sebelahnya, gitu, ya. Ini yang seringkali terjadi. Atau misalnya akibat penggunaan alat bantu pernafasan, ya, ventilator di ICU, itu juga karena alatnya itu nempel dengan cairan bronkialnya, ya. Ketika dicabut misalnya, itu dia masih nempel di situ, kemudian malah cipratannya itu menempel di tempat lain. Nah, itu juga salah satunya bisa menyebabkan kita sebut dengan infeksi nosokomial. Jadi intinya adalah nosokomial itu berlangsung atau terjadi di daerah rumah sakit. Kemudian akibat traveling, nah ini sebenarnya lebih ke karena proses, ya, meskipun sebenarnya caranya ya sama aja seperti ini. Jadi kalau ada orang yang traveling ketemu sama orang yang seperti John ini, atau dia ke peternakan seperti ini, ya sama. Jadi itu intinya seperti itu untuk proses transmisinya. Oke, kita masuk ke pelakunya. Pelakunya namanya adalah superbug. Ini, ya, dia itu memang kategori bakteri yang tidak biasa, ya, dan tidak bisa mati dengan antibiotik biasa, dan itu sulit sekali untuk dimatikan atau dieradikasi. Tipe-tipe superbug ini sangat banyak. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini juga mungkin di kuliah mikrobiologi sudah ada, ya. Ini tadi yang nomor 3 ini yang paling banyak di Indonesia juga, ya, SBL,
producing Enterobacteriaceae, ya. Bahkan juga ada namanya E. coli H30RX nih ya. Namanya kayak nama motor gitu ya. Tuh, strain apa gitu. Serem gitu ya. Nah, di manakah superbug itu berada? Bahkan di kursi-kursi yang kalian duduki itu ada. Ya. Jadi kok temanmu ada yang pilek, hacing, terus keluarlah itu dropletnya nempel di kursi, kemudian ini kursinya kan memang dia benda mati ya, tapi dia tuh bisa bertahan hingga 7-8 jam. Temanmu ternyata setelah itu ada adik tingkatmu pakai ruangan ini lagi duduk di situ, kemudian tangannya menggosok-gosok area kursi yang tadi kena droplet itu ya, berarti sebar-sebar semuanya, intinya seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini adalah proses bagaimana dari single bakteria bisa menjadi multiplikasi menjadi begitu banyaknya bakteri yang resisten. Yang namanya juga makhluk hidup, dia akan berusaha untuk survive ya. Dan ini yang berusaha untuk kita kendalikan. Kita tidak akan mungkin bisa membunuh bakteri yang resisten itu sampai kiamat. Karena kenapa? Itu adalah pola yang sifatnya adalah sudah alami, yang memang sudah menjadi harkatnya ya, istilahnya apa ya, yang memang sudah nalurinya seperti itu ya, sama seperti kita masih bisa survive ya, masih bisa hidup dari berbagai macam pandemi gitu ya. Nah, ini contoh dari penelitian saya. Ini adalah kelompok-kelompok dari, ini adalah blank disk ya, disk blank. Kemudian di sini saya itu mencoba mengecek apakah ekstrak saya itu bisa memiliki efek antibiotik. Jadi dari berbagai konsentrasi, ini konsentrasi 100 ya, ini epidermidis ya. Ini Streptococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis, ini yang konsentrasi 50, 25, 5, dan 10. Dan ini adalah kita menggunakan kontrolnya itu adalah, seingat saya ini adalah streptomycin seingat saya. Jadi kontrol standarnya itu adalah blank disk yang isinya streptomycin. Teman-teman perhatikan, titik-titik ini itu adalah bakteri ya. Jadi kalau dia ada clear zone, berarti bakterinya mati. Berarti jelas bahwa ekstrak ini itu bisa melakukan antimikrobial. Tapi ternyata bakteri epidermidis ini itu sudah tidak mempan, tidak ada clear zone-nya di daerah streptomycin. Berarti kan di sini saya bisa menyimpulkan, jangan-jangan epidermidis itu juga sudah resisten terhadap streptomycin. Yang di sini saya itu malah bingung ya. Kenapa malah ekstraknya punya clear zone, tapi antibiotiknya tidak ada clear zone-nya? Ya. Padahal ini streptomycinnya baru. Ya. Disinilah saya mencari kedapatan kesimpulan, karena saya sudah mencoba 3 kali dan hasilnya sama. Ya. Berarti apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa epidermidisnya sudah resisten terhadap streptomycin ini? Oke, sekarang masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan kejadian resistensi dari sisi farmakologi. Kalau WHO mengatakan bahwa sebaiknya pada saat seseorang dokter itu atau klinisi ingin mengeluarkan antibiotik dan memberikan kepada pasien, hati-hati bahwa yang harus diperhatikan terutama adalah best practice-nya ya. Nah, kalau best practice-nya itu aja dilanggar, artinya terjadi poor therapeutic practice. Dokter itu satu, tidak paham sediaan obatnya, tidak tahu bahwa bakteri itu seharusnya diberikan antibiotik itu, kemudian jumlah hari yang harus dia konsumsi obat itu. Kemarin saya muji UKM PPD ya, semuanya itu untuk tata laksana farmakonya salah semua. Saya tuh jadinya sedih gitu, bahaya banget. Saya dapatnya kasusnya abses hepar. Mereka cuma kasih 3 hari antibiotiknya. Padahal abses hepar itu tidak bisa kalau tidak 10 hari antibiotiknya. Kalau misalnya kamu membiarkan itu antibiotiknya hanya diberikan 3 hari, hari ke-4, ke-5 itu pasiennya akan muncul lagi bakterinya dan dia malah resisten dengan antibiotiknya. Itu semuanya 14 calon dokter loh, itu calon dokter udahan. Sedih gak sih? Gitu. Besok dia udah keluar itu salah ngasih obatnya bisa berpotensi malpraktis. Pasiennya nanti tidak sembuh, dia malah komplain, malah jadi dokter shopping ya kemana-mana. Dokter yang sebelumnya saya nggak sembuh, kenapa ya? Ya wong memang salah ngasih ininya. Jadi ibaratnya itu untuk beberapa infeksi-infeksi organ yang berat ya, contohnya hepar, kemudian pneumonia, itu nggak bisa cuma 3 hari, itu secara logika aja nggak masuk ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa
ini itu kapan, berapa lama antibiotiknya. Kalau itu tidak bisa dipastikan, maka yang akan terjadi ya ini. Jadi sebenarnya resistensi itu memang multifaktorial. Ada sisi dari dokter, ada sisi dari pasiennya. Kita nggak bisa juga menyalahkan full dari kita, karena memang saat dia sudah pulang, kita nggak tahu pasiennya minum atau enggak kan. Padahal kita sudah edukasi dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa faktor yang secara si WHO ini sudah menulis 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang pertama adalah pemberian di bawah dosis ya, terlalu lama atau terlalu sering, tidak tepat indikasi, dosis, frekuensi, dan durasi. Pasien tidak mengonsumsi antibiotiknya dengan benar, sistem monitoring dan surveillance-nya lemah, dan memang kalau yang kelima tapi jarang sih sampai kualitas farmasetiknya itu buruk, yaitu memang dari awal itu memang bukan kesalahan pihak pasien maupun kita, tapi dari distributor. Tapi sebagian besar itu adalah poin 1, 2, dan 3. Dan kita biasanya menyalahkan dari sisi kita dulu. Mungkin karena pasiennya enggak benar, karena edukasi kita juga tidak sesuai gitu ya. Makanya kalau teman-teman memberikan antibiotik, tidak hanya ibu diminum 3 hari ya. Nah itu juga harus dijelaskan, harus per 8 jam, harus per berapa jam, itu harus jelas. Karena ingat kuliah saya yang udah berpuluh-puluh dekade minggu yang lalu gitu ya, bahwa ada golongan antibiotik yang time dependent, ada yang concentration dependent ya. Kalau dia itu time dependent harus sangat-sangat bergantung waktu. Waktunya miring atau lebih atau kurang itu nanti malah mengubah kemampuan dia untuk melakukan pembunuhan bakteri. Nah, ini dari jurnal tahun 2016. Secara epidemiologi kita coba kumpulkan data, sebenarnya sebagian besar itu kenapa sih terjadinya resistensi itu. Jadi kita kirimkan kuesioner, kita ambil datanya, ternyata yang paling banyak itu adalah tidak menyelesaikan treatmentnya. Ini biasanya memang dari kasus-kasus si pasien itu, karena biasanya udah sembuh nih, udah demamnya udah turun, udahlah berhenti minum obatnya, padahal harusnya sampai 5 hari misalnya. Kemudian ada pemberian obat itu di luar dari resep dokter, tidak menggunakan resep. Tapi sekarang sudah sekitar 7 atau 8 tahun ini ya, pihak-pihak apotek di Indonesia itu sudah ditertibkan oleh BPOM. Jadi untuk antibiotik itu tidak boleh, terutama yang oral ya, antibiotik oral itu tidak boleh dibeli atau diberikan oleh apoteker ke pasien tanpa memperlihatkan resep yang resmi. Nah kemudian ini self medication juga sama. Yang di atasnya itu adalah mungkin sebagian besar akibat dari kesalahan dokternya. Contohnya inappropriate selection of antibiotic, jadi tidak tepat ya untuk pemilihan antibiotiknya sehingga nggak sembuh ya pasiennya. Nah ini kembali lagi ke sini ya, intinya tadi saya ulang lagi bahwa kenapa sih kejadian resisten itu sangat besar pengaruhnya ya, akibatnya karena dari mana sebenarnya asalnya, dari ini sebenarnya ya. Intinya adalah tidak tercapainya Cmax-nya 1 ya, biasanya itu. Karena apa? Biasanya ada pola-pola yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pasien. Biasanya 1, kita sudah sampaikan, ibu obatnya ini harus diminum sebelum sarapan, tetapi pasiennya lupa malah makan. Ingat ya bahwa proses adanya makanan itu bisa mengubah pH dari lambung ya. Akibatnya apa? Proses absorpsinya obatnya terganggu, yang seharusnya itu dia lebih baik kalau dalam keadaan puasa. Ya makanya teman-teman betul-betul membaca label dari obat tersebut atau keterangan dari obat itu. Ya kan bisa dicari di Google, kira-kira obat ini itu diminumnya perutnya kosong atau nggak masalah kalau dia makan ya. Karena kalau ternyata itu tidak dilakukan, maka Cmax-nya tidak terpenuhi. Kalau Cmax tidak terpenuhi, apalagi kalau dia ternyata adalah golongan-golongan obat yang bergantung pada konsentrasi, contohnya aminoglikosida, contohnya streptomycin ya, kanamycin dan seterusnya, itu maka mudah sekali mereka mengalami resisten. Nah, yang kedua, waktu tadi ya. Kan dokter cuma bilang 3 kali sehari ya, kalau saya minum jam 7, jam 1, jam 5, kan udah 3 kali dok. Nah, ternyata kamu tidak menjelaskan bahwa itu maksudnya harus per 8 jam. Ya kan? Jadi otomatis juga mengubah, awalnya tinggi banget, tapi tiba-tiba ada jeda antara jam 5 sore sampai jam 7 pagi, itu kan lebih dari 12 jam. Ya. Bayangkan itu. Jadi itu hati-hati ya, sehingga menyebabkan apa?
tiba-tiba konsentrasi obatnya terlalu lama di bawah ambang MIC. Itu yang justru sangat membuat kejadian resistensi itu cenderung lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya sudah, ya ini kemarin sudah saya jelaskan, tidak perlu lagi saya terlalu banyak gitu ya. Intinya kalau yang time dan concentration itu tergantung aja, kalau time waktu dan concentration konsentrasi. Nah, strateginya untuk mengurangi kejadian resistensi antibiotik kalau kita menggunakan sudut pandangnya farmakologi atau farmakokinetik ya. Kalau kemarin diceritakan melalui sudut pandang si bakteri, kita sudut pandangnya si antibiotiknya. Intinya tadi pertama, teman-teman harus pahami dulu antibiotiknya itu golongan apa? Dia time dependent atau concentration dependent. Itu dulu ya. Karena keduanya ini pendekatannya untuk edukasinya pasti berbeda ya. Nah, kalau kita perhatikan, yang A ini adalah obat-obatan yang time dependent. Nah, yang dimana waktunya itu harus di atas MIC-nya. Intinya apa? Semua obat-obatan antibiotik yang masuk golongan time dependent ini harus dipastikan mereka itu bisa mencapai konsentrasinya di atas MIC sesuai dengan waktu yang diinginkan agar terjadinya pola eradikasi atau pola pematian pembunuhan bakteri. Kalau itu tidak bisa dicapai, maka dia akan jatuh pada titik di bawah MIC dan ini sangat merugikan. Yang kedua, kalau dia adalah golongan antibiotik yang concentration dependent, itu dia sangat bergantung di atas Cmax dan PAE atau post antibiotic effect. Jadi PAE itu adalah kondisi di mana antibiotiknya itu masih bisa memberikan efek melakukan terutama pembunuhannya atau bakteriosidal meskipun antibiotiknya itu tidak lagi diberikan. Ya, jadi dia berada pada kondisi yang lurus ya secara konsentrasi, sehingga meskipun kita lepas ya regimennya, misalnya sudah di hari ke-5 kita lepaskan, di hari ke-6, ke-7 dan 8 dan seterusnya, itu bakterinya masih bisa dibunuh asalkan itu tadi dipastikan dia berada di atas Cmax-nya sampai titik yang sangat tinggi. Ya ini yang warna ungu ini. Nah, kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka dia lagi-lagi akan jatuh di bawah MIC-nya. Ini adalah MIC dan ini adalah yang paling tinggi ya, maksimumnya. Ini adalah cara kita menggunakan drug delivery system yang berbasis controlled release. Nah, sekarang sudah banyak antibiotik itu yang didesain menggunakan sistem controlled release. Jadi kalau controlled release ini, mereka itu istilahnya independen, mereka itu paham, mereka itu otomatis memahami bahwa jam segini saya harus melepaskan diri karena dia dikontrol ya. Jam segini saya harus berada di tingkat yang paling maksimal. Nah, dengan DDS formula ini maka yang golongan-golongan concentration dependent ini akan bertahan cukup lama untuk bisa melakukan proses bakteriosidal. Nah, implikasinya terkait dengan semua ini ya, akhirnya adalah titiknya kita harus mempertahankan masing-masing konsentrasi antibiotik berada pada titik yang optimal, tergantung tadi dia time dependent atau yang concentration dependent. Kalau yang time itu dia berada di waktunya di atas MIC, kalau yang concentration itu di atas Cmax-nya ya, atau di atas PAE-nya. Nah, tetapi titik optimal itu bisa gagal kalau terjadi berbagai hal pada pasien. Contohnya, pasiennya ini punya gangguan saluran cerna, dia mengalami hipoperfusi jaringan, misalnya dia shock ya, misalnya akibat demam berdarah itu. Kemudian disfungsi hepar, contohnya pada gagal hati gitu ya, atau infeksi berat pada hati. Dan contohnya lagi adalah disfungsi ginjal, contohnya pada kejadian CKD atau AKI. Nah, semua gangguan organ ini otomatis akan mengganggu hingga di tingkat jaringan. Akibatnya apa? Saya ambil contoh saja, contohnya adalah disfungsi hepatik. Dia bisa menimbulkan dua hal. Ya, yang pertama adalah kita pahami bahwa dalam proses distribusi obat itu memerlukan albumin dan globulin. Itu adalah dua protein plasma yang paling utama yang gunanya itu untuk membawa molekul obat sampai ke organ. Tetapi pada orang-orang yang mengalami contoh sirosis hepatis ya, itu berarti kan kerusakan dan hingga ke tingkat hepatositnya, di mana hepar itu kan sangat penting terutama dalam pembentukan ya fibrinogen, kemudian globulin, albumin.
Nah, kalau ternyata heparnya rusak, maka albuminnya juga otomatis berkurang. Albumin berkurang berarti kemampuan tubuh untuk membawa obat yang bebas itu, yang free ya, menuju ke organ targetnya jadinya berkurang juga. Sehingga pasiennya mengalami kita sebut dengan underdosing. Ya. Underdosing ini juga sangat parah ya. Itu kan berarti kejadiannya pada yang concentration dependent. Kalau dia underdosing berarti sangat tinggi kesempatan bakterinya untuk resisten. Nah sekarang untuk yang overdose, jangan kira kejadian resisten itu hanya karena dia underdose, karena konsentrasinya nggak nyampe sesuai dengan yang kita inginkan. Yang overdose itu juga sama parahnya. Contohnya apa? Itu tadi kejadian peternak itu, si ayam yang nggak sakit, si sapi yang nggak sakit. Kenapa? Kok nggak sakit malah dikasih antibiotik? Kan overdose itu kan sama ya. Overdose dalam tanda kutip yang normal ya, karena apa? Dia nggak butuh, kenapa dikasih? Ya akibatnya apa? Bakterinya juga belajar ya. Lah kok itu ada antibiotik, kenapa ya? Gitu kan. Bahwa terutama E. coli itu kan hidup bersama kita gitu ya. Dia akan berada pada kadar yang normal, dia akan melakukan proses komensalisme, tapi kalau dia dalam keadaan yang terlalu banyak, dia parasitisme. Ya. Nah ini contohnya, kalau ternyata si orang ini punya gangguan hati dan sampai membuat metabolisme dari obat-obatan yang sangat larut pada lemaknya itu menjadi berkurang, otomatis kemampuan pembuangannya juga semakin kecil. Akibatnya apa? Terlalu banyak menumpuk di sistemik. Overdose. Nah, di manakah molekul-molekul antibiotik itu akan diletakkan kalau overdose? Ya, di mana saja, terutama di jaringan-jaringan deposit obat. Contohnya lemak ya. Kemudian di jaringan daerah limfoid ya, mereka akan bertumpuk semua di situ. Nah, padahal di situ misalnya ada bakteri yang lewat, itu apa? Jadi mereka bisa mempelajari sehingga terbentuk pola resisten yang tidak sengaja seperti itu. Nah, penyebab terjadinya resistensi ini cukup banyak ya. Kita akan jelaskan satu-satu dan ini melalui mekanisme tertentu. Ini contohnya ada enzimatik juga, mekanisme enzimatik dari antibiotik resisten, artinya si bakteri itu menghasilkan apa? Contohnya kalau dia punya beta laktam, bakterinya itu punya beta laktam. Mekanismenya itu adalah dia menghidrolisis, artinya kalau ada antibiotik contohnya penisilin, ya. Penisilin itu dia ketemu sama antibiotik yang punya beta laktam, ya. Maka kemampuan bakteri itu untuk menghancurkan dia adalah melalui proses namanya hidrolisis ya, dan seterusnya. Nah ini untuk yang mekanisme terjadi resistensi. Kalau yang faktor intrinsi bakteri nanti yang sudah dijelaskan oleh mikrobiologi, itu artinya dari sisi dari bakterinya. Tetapi nanti ada beberapa pola-pola tertentu yang memang dia itu sanggup lakukan. Contohnya adalah mencegah antibiotik mencapai target terapi atau modifikasi bypass target antibiotik. Oke, dan ini juga tadi ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini sebenarnya juga sudah dijelaskan di mikro. Ada yang secara transmisi vertikal dan horizontal. Yang intinya kalau vertikal itu antara satu bakteri dan bakteri lain. Melalui apa? Ingat tadi gambar saya di awal yang dia memberikan materi genetiknya, menyerahkan gitu ya. Kemudian kalau yang horizontal itu ya, kebalik. Kalau horizontal itu yang tadi dari bakteri ke bakteri. Kalau yang vertikal itu adalah dari bakteri yang sudah terlanjur resisten, itu dia akan turunkan ke bakteri yang di bawahnya, atau itu ya, istilahnya itu anaknya gitu ya. Dan ini akan berulang-ulang kali akan dikopi dan dicetak ya, menjadi suatu kesalahan genom yang berkali-kali lipat menjadi suatu bakteri yang kita sebut bakteri mutan. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme secara molekulernya. Jadi di salah satu teorinya mengatakan bahwa bakteri itu bisa mengubah bentuk atau konformasi dari molekul-molekul, ini kita sebutnya ya porin-porin ya, atau kanal-kanalnya mereka ya. Dan mereka itu sebenarnya tidak tahu loh ya, kalau ini ada makanan, ini ada nutrisi, ini ada obat, ini ada air, ini ada apa. Mereka itu tidak tahu bakteri ini. Jadi mereka sebenarnya itu melahap aja semua ini ya, menyesuaikan dengan porin-porin yang sesuai berdasarkan tingkat polaritas secara kimia. Ya, kalau itu ternyata nutrisi ya dimakan aja sama dia, kalau itu air ya diambil aja sama dia. Nah,
Masalahnya, ada beberapa bakteri yang paham bahwa ketika porinnya ada yang terbuka dan ternyata itu adalah untuk masuknya antibiotik, mereka akan mengubah porin itu. Ya, jadi mereka melakukan mutasi pada porin yang khusus hanya untuk memasukkan antibiotik. Sehingga apa? Ketika sudah terjadi mutasi pada porin ini, berikutnya kalau kita minumkan antibiotik yang sama kepada bakteri ini, bakteri udah tahu dan dia akan menutup dan tidak bisa antibiotiknya masuk karena terjadinya perbedaan pola elektrositas ya. Jadi sesuatu molekul itu ya kalau di tahap mikro ya, tahap mikro untuk masuk ke dalam tubuh bakteri itu dia hanya melakukan pengenalannya secara ya elektrostatik aja. Kalau dia negatif positif ya diterima, kalau dia berbeda ya dia ditolak gitu aja ya. Nah ternyata dari tingkat elektrositasnya aja berhasil dia tolak ya si antibiotik itu. Maka itu luar biasa ya, mereka tuh akhirnya bisa paham bahwa yang bentuknya seperti ini itu adalah antibiotik dan tidak boleh dimasukkan. Nah yang kedua adalah semua sel yang punya dinding seperti sel kita dan bakteri itu pasti punya namanya protein efflux. Seperti halnya ada protein untuk influx ya. Protein influx ini memang harus ada di semua sel makhluk hidup ya. Untuk tujuannya apa ya? Untuk membuang, karena kan mereka juga melakukan proses metabolisme ya. Metabolisme di dalam tubuhnya ini kan kalau tidak dibuang juga berbahaya. Sehingga mereka otomatis harus punya protein efflux. Tetapi mereka itu sebenarnya nggak tahu juga ya ketika antibiotik itu masuk, seharusnya antibiotiknya ini itu melakukan proses mekanismenya tergantung antibiotik apa ya. Contoh misalnya sulfonamid. Sulfonamid itu melakukan aktivitas dengan berikatan secara kompetitif dengan PABA ya atau enzim P-aminobutyric acid ya. Enzim itu nanti akan mengganggu proses terbentuknya asam folat pada bakteri. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan aktivitasnya, kan sisa-sisa dari dari molekul obat itu akan dikeluarkan sama mereka. Ya. Tetapi lucunya begini, bahkan sebelum si obat itu melakukan aktivitasnya, contohnya tadi sulfonamid ya, menghambat pembentukan asam folat, si bakterinya itu sudah kadung maksa ngeluarin mereka, gitu ya. Kamu keluar, saya nggak butuh kamu. Kenapa kamu masuk? Berbeda halnya dengan yang di awal. Kalau di awal itu mereka sudah tidak memperbolehkan antibiotiknya masuk. Tapi kalau yang melalui mutasi pada protein effluxnya, jadi dia masuk aja antibiotiknya, tapi malah dikeluarin begitu saja oleh si bakteri menggunakan protein efflux itu. Sudah banyak protein efflux yang dimiliki oleh bakteri, ini ada beberapa, dibaca aja ya. Sehingga efeknya apa? Ya kalau misalnya antibiotiknya dibuang, ya nggak berguna dong antibiotiknya, bahkan mereka itu belum bisa melakukan aktivitas, sudah dibuang gitu ya. Yang ketiga adalah dia merusak, contohnya tadi ya penisilin, tadi dia itu bisa merusak enzim beta laktamase yang dimiliki oleh bakteri ya dengan cara menghidrolisis ya. Jadi dia itu menghidrolisis penambahan gugus air ya, dan itu merusak, memotong molekulnya si penisilin gitu ya. Sehingga otomatis si penisilinnya ini menjadi suatu bentuk kimia yang tidak berguna atau tidak bermanfaat untuk melakukan bakteriosidal ya. Kemudian yang berikutnya ini dia bisa melakukan mutasi terutama dengan mengubah target strukturnya. Nah, contohnya biasanya pada golongan antibiotik yang aktivitasnya itu hingga masuk ke dalam tingkat nukleus. Contohnya adalah DNA kirase inhibitor. Contohnya adalah apa? Fluoroquinolone. Ya. Nah, golongan fluoroquinolone itu dia karena aktivitasnya hingga di tingkat DNA, ya, atau juga misalnya yang sampai di tingkat transkripsi, ya, itu contohnya, dan translasi. Kalau lebih tepatnya translasi biasanya adalah golongan yang aktivitasnya menghambat 30S dan 50S. Contohnya adalah eritromisin, ya, dan lain-lain. Nah, semua antibiotik-antibiotik yang aktivitasnya di nukleus sampai terjadi pembentukan protein baru, itu kalau bakterinya tahu, ya, dia akan mengubah bentuk dari target site-nya. Sehingga tadi contohnya ada yang harus berikatan dengan enzim DNA kirase. Ya udah,
Berarti di tingkat DNA-nya, dia akan mengubah konformasi dari DNA-nya itu sehingga si obatnya enggak bisa berikatan. Ya. Yang kedua, kalau misalnya dia itu bisa mencapai di tingkat translasi dan transkripsi, ya udah, karena dia butuh berikatan dengan protein 30S dan 50S itu, ya, si bakterinya terutama. Nah, itu dia mengubah konformasi dari ribosomnya sehingga si golongan eritromisin dan tetrasiklin ini nggak ngerti dia bahwa oh kok berubah, saya nggak tahu itu kok berubah, saya nggak bisa berikatan. Nah, inilah kita sebut dengan mutasi di tingkat perubahan target structure, ya. Nah, ini adalah terjadinya eksisi. Nah, kalau tadi itu ada proses hidrolisis atau penghancuran atau destruksi. Nah, kalau ini adalah proses eksisi. Jadi dia memotong-motong, ya. Memotong-motong, biasanya ini seringkalinya pada antivirus. Kalau untuk bakteri jarang, tetapi untuk virus sering. Nah, inilah sebenarnya salah satu bentuk mutasi pada antivirus yang sering terjadi, ya. Contohnya pada obat antivirus untuk HPV, ya, dan hepatitis. Nah, ini terkait dengan tadi saya cerita sulfonamid, ya. Jadi sulfonamid itu mereka akan berkompetisi dengan enzim PABA gitu, ya, sehingga nanti tidak terbentuk asam dihidrofolat yang lebih lanjut nanti menjadi asam folat, ya. Yang dimana asam folat itu merupakan kofaktor untuk pembentukan purin. Nah, kalau bakterinya paham, dia akan merusak seluruh proses pathway ini, ya. Dia akan ganggu, ya. Sehingga otomatis si antibiotiknya itu juga tidak paham, PABA-nya diubah misalnya, loh kok nggak ada PABA-nya dianggap, jadi otomatis dia tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berkompetisi. Ya, itu terkait dengan antibakteri. Kita masuk ke yang malaria. Mungkin di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Oke, mungkin lanjut dulu, ya. Kita masuk ke resistensi obat malaria. Oke, ini teman-teman silahkan baca sendiri. Ini adalah regimen untuk treatment malaria, dan itu kemarin juga ada kuliah saya bersama dengan Dr. Sasa terkait dengan malaria, ya, tata laksana malaria dan obat-obatannya. Tetapi ini secara regimen yang dianjurkan oleh WHO. Karena mereka itu berdasarkan dari masing-masing parasitnya. Kalau falciparum dia dibedakan sendiri, yang dimana sekarang falciparum itu utamanya pemberian artemisinin combination terapi, kalau yang tidak berkomplikasi. Tapi kalau pada wanita hamil, kita biasanya untuk trimester pertama kita menggunakan kinal dan clindamycin. Tapi kalau yang trimester kedua dan ketiga kita kembali pada ACT. Karena memang di awal itu ACT ini tidak dianjurkan karena proses organogenesis, ya, pada 3 bulan pertama kehidupan, dan takutnya nanti terjadi gangguan proses organogenesis kalau kita menggunakan ACT. Jadi dipastikan dulu sudah melewati trimester pertama baru kembali ke artemisinin combination therapy. Nah, untuk yang spesies yang lain, contohnya Vivax, Ovale, malaria, dan Knowlesi, tergantung pada stadiumnya. Ada stadium yang eritrositer dan ada yang hepatositer. Nah, biasanya untuk yang hepatositnya itu hanya yang primaquim. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. WHO itu juga sudah membagi jelas, ya, bahwa untuk yang disebut dengan resistensi antimalaria itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah antimalarial drug resistance, kemudian ada antimalarial multi-drug resistance, dan ada artemisinin partial resistance, ya. Bedanya apa antara yang antimalarial drug resistant dengan yang multi-drug? Kalau yang drug resistant saja, itu biasanya untuk satu jenis obat dan satu jenis strain parasit, ya. Tetapi kalau multi-drug itu lebih dari 2 antimalarial, bisa untuk lebih dari satu jenis strain parasit malaria. Dan terutamanya untuk yang multi drug resistance ini biasanya untuk kategori yang sudah resisten terhadap falciparum, terutama pada chloroquine, kemudian sulfadoxin primetamin, ya, dan semua
senyawa-senyawa anti malaria yang dari golongan ketiga. Ya. Nah, kalau yang APR atau artemisinin partial resistance itu jelas ya bahwa di sini adalah hanya artemisinin. Tapi ingat di sini ada kata parsialnya. Berarti tidak total itu dia karena artemisininnya. Tetapi kita bisa cek, kita bisa tahu apakah pasien ini jelas mengalami partial resisten untuk artemisinin. Kalau satu dia menggunakan artemisinin baik tunggal maupun yang kombinasi ya, monoterapi atau yang ACT, artinya yang kombinasi. Dan ternyata dari labnya itu terjadi kita sebut delay parasit clearance. Nah, itu adalah dua syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menegakkan diagnosa bahwa pasien ini betul mengalami artemisinin partial resistance. Nah, sejak tahun 2010 dan saya sudah coba cari ya untuk data yang terbaru ini tidak ada. Jadi CDC ini itu mulai dari tahun 2010 akhirnya memetakan ya bahwa untuk resistensi anti malaria itu sudah meluas ya. Kenapa sih terutama di negara-negara ini? Lihat kalau di globe ya. Ini kan semua negara-negara tropis ya, di tengah yang sering mendapatkan sinar matahari ya dalam setahun penuh ya. Makanya malaria itu tidak ditemukan di daerah Greenwich lah, daerah apa ini ya, daerah Eropa Timur ya, Jepang lah di atas, dan yang di bawah yang dapat kutub selatan. Karena memang secara pola hidupnya mereka suka dengan tempat yang hangat ya, itu namanya aja parasit ya terutama ya. Tapi yang nemuin obatnya malah orang-orang Eropa, ya lucu ya. Jadi inilah namanya bisnis. Lanjut. Nah, lihat kalau yang merah ya, terutama yang merahnya merah tua ya. Ini terutama adalah mereka-mereka negara-negara yang sudah resisten kloroquine ya, dan multi resisten anti malaria lainnya. Terutama di Papua Nugini, Indonesia ini hampir sebagian besar terutama kloroquine itu sudah resisten semua. Ya. Dan memang sekarang itu mulai ditinggalkan si kloroquine karena ingat bahwa efek samping kloroquine juga sudah mulai banyak ya. Sehingga itu juga dia mulai ditinggalkan. Nah, ini adalah milestone ya. Kalau tadi ada di awal milestone antibiotik, ini adalah milestone anti malaria yang paling awal ditemukan itu tahun 1632. Bayangkan anti malaria itu sudah ada sejak tahun abad ke-16 ya. Ingat kemarin cerita saya waktu membahas tentang obat anti malaria itu sebenarnya sudah dipakai oleh orang Cina zaman dahulu ya. Gitu. Tapi mereka nggak tahu itu apa, struktur kimianya bagaimana, hingga pada akhirnya alat-alat kedokteran sudah mulai maju. Pada awal abad ke-19 ditemukanlah bahwa oh itu namanya kina toh, dan seterusnya. Intinya ceritanya sama. Sejak pertama kali obat-obatan anti malaria ditemukan, di situ pula lah terjadi resistensi. Ingat, lihat ini yang panah segitiga ke bawah ya. First resistance reported. Sebenarnya kalau saya pikir ya, resistensinya itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 16-an. Karena kenapa? Pencatatannya baru ada di tahun ini. Nah, sebelum ini kan tidak tercatat karena belum ditemukan bahwa oh itu namanya kina. Ya. Jadi intinya adalah bayangkan ya, jadi baru ditemukan udah resisten. Ini mending ya, amodiaquine ya, dia lama gitu ya. Baru nanti resisten tahun 70-an. Tapi ini proguanil baru aja ditemuin langsung resistens. Itulah sedihnya ya. Apalagi nih atovaquone ya. Makanya atovaquone ini sebaiknya dikombinasikan dengan anti malaria yang lain. Supaya apa? Itu ya, mengurangi terjadinya resistensi. Yang agak lama juga artemisinin ya, cukup lama ya. Dia yang tunggal dan seterusnya. Nah, resistensi obat-obatan anti malaria ini biasanya juga sama kejadiannya dengan pada antibiotik. Dia mengalami de novo mutasi, baik yang tipenya single mutation maupun yang multiple mutation. Jadi ada yang cuma dalam satu bahasa aja, A, T, G, C-nya itu salah satunya yang berubah. Tapi kalau multiple itu bisa sampai berbagai macam bahasa yang berubah. Ada yang delesi lah, ada yang insersi dan seterusnya. Nah, apa dampaknya? Yang pertama adalah secara klinis ketika seseorang sudah mengalami resisten terhadap anti malaria, heavy infection. Infeksinya semakin berat ya otomatis, karena kenapa? Parasitemianya tetap tinggi. Kemudian yang kedua,
kadar obat dalam darahnya tidak proper, ya tidak sesuai, otomatis itu yang malah membuat aktivitas secara farmakokinetik dan dinamiknya juga terhambat. Nah ini ya, dan ini secara penyebaran resistennya itu sebenarnya ceritanya sama, tapi kalau bakteri kan dia nempel-nempel ya, tapi kalau parasit biasanya dari satu Anopheles ke Anopheles lainnya. Ya, jadi satu nyamuk Anopheles yang sudah mengandung ya parasit Plasmodium yang sudah resisten terhadap anti malaria, ketika nanti dia beranak pinak, jadi mutasinya itu akan disebarkan, dan bayangkan satu ekor nyamuk itu bisa menghasilkan berapa ekor anakannya, itu luar biasa, dan inilah yang menjadi problem. Nah, intinya adalah ini adalah data tahun 2006. Bayangkan dari tahun 2006 aja ya, semua anti malaria sudah resisten. Resisten report yes semuanya. Kalau yang artemisinin tidak sebagai single agent, tapi ternyata kalau kita perhatikan dari tahunnya sudah mulai ada. Ini di awal tahun 2010. Dari datanya 2006. Bahwa intinya apa? Semuanya sudah resisten. Oke, kita masuk ke dalam mekanisme aksinya, bagaimana setiap obat anti malaria itu mengalami resistensi. Ya, contohnya adalah kloroquine. Ya, kloroquine ini tadi adalah golongan yang juga tertua sama halnya dengan kina. Ya, dan ini memang dia secara dulu memang kelebihannya dia tuh murah ya, efek samping ringan. Tapi sekarang efek samping udah mulai banyak karena udah penggunaannya sudah makin banyak. Ya, yang paling penting teman-teman perhatikan di sini untuk mekanismenya, kita pahami bahwa ternyata dalam tubuh malaria itu ada namanya digestive vacuole, ya, vacuola digestive. Oke. Nah, digestive vacuole ini adalah ya kemampuan si plasmodiumnya itu untuk ya istilahnya menyerap, namanya juga digestive ya. Jadi dia menyerap apapun, dia nggak bisa bedain, sama halnya tadi ceritanya dengan bakteri, nggak bisa bedain apakah ini nutrisi, apakah ini air, apakah ini sampah, apakah itu obat. Mereka nggak bisa bedain. Tetapi pada satu titik mereka akan mengalami suatu mutasi. Pada akhirnya mereka paham bahwa oh itu tuh anti malaria ya. Akhirnya mereka melakukan mutasi, dan gen apa yang mengalami mutasi namanya adalah PFMDR1 ya. Itu adalah nama gennya pada malaria yang mengubah ekspresi dari protein namanya PGH1. Protein PGH1 itu dia berfungsi dalam membentuk digestive vacuole ya. Kalau ternyata ekspresi proteinnya ini berubah, maka bentuk hasil akhirnya juga dia akan berubah. Nah, efeknya apa? Ternyata kalau ekspresi protein PGH1-nya ini tuh berubah, justru si malaria ini tuh parasitnya dia tahu bahwa si digestive vacuole-nya itu kamu harus tahu loh ya, kalau kamu ketemu sama namanya kloroquine, kamu tidak boleh memakan dia. Sehingga dampaknya apa? Akumulasi kloroquine di dalam tubuh malaria justru makin menurun. Karena mereka paham, mereka tidak mau melakukan proses endositosis itu. Nah, yang kedua, ini adalah golongan namanya Fansidar, proguanil, dan antimetabolit lainnya. Ini satu golongan yang besar ya. Dan kalau yang ini tadi, nah nama gennya yang di awal ini susah banget ya, jadi kayak gen nuklir ini ya, PFMD1 gitu ya. Nah kalau yang golongan Fansidar, ini mutasi gennya PFDHFR gitu ya. Dan ini juga diakibatkan mutasi yang akibat single mutation, namanya substitusi. Substitusi itu artinya perpindahan ya. Jadi biasanya ATGC-nya itu mestinya dia temennya itu adalah T dan G, sebelahannya malah bertukar atau substitut atau diganti T-nya dengan C misalnya atau dengan A kembali ya. Nah kalau di titik kromosomnya yang berubah ini adalah di titik-titik ini yang nggak usah dihafal, yang jelasnya itu adalah substitusi ya, substitusi bentuk mutasinya, sehingga nanti ketika dia itu mengalami substitusi maka otomatis mRNA yang dihasilkan itu akan berbeda dengan yang tidak mutasi. Efeknya apa? Tadi mRNA-nya itu akan mengkoding ya menjadi suatu protein di tahap pasca translasinya, dan proteinnya itu juga akan menyebabkan afinitas terhadap obat itu berkurang. Afinitas itu adalah ikatan ya, ikatan si obat dengan terutama reseptor di permukaan si sel parasit ya. Nah, yang kedua, ini
Ini biasanya untuk golongan-golongan yang sulfadoksin atau sulfonamid, yaitu tadi ya. Kalau ini dia gennya sama ya, tetapi dia efeknya malah ke enzim DHPS-nya ya. Sehingga nanti kalau enzimnya ini itu terganggu, bentuk akhirnya atau produknya ini mengalami mutan produk ini terjadi, otomatis nanti juga sama ya, terjadi penurunan afinitas enzim si dihidrofolat reduktase ini dengan si obat. Kayak tadi ingat bahwa untuk yang golongan sulfonamid itu mereka harus berikatan secara kompetisi dengan PABA, tapi kalau dia mutasi PABA-nya nggak bisa berikatan si obat dengan PABA-nya, ini sama ya. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan afinitas si enzim dengan si obat, terutama golongan sulfa ini, fansidar ini, maka dia juga nggak bisa melakukan aktivitas berikutnya. Nah, ini artemisinin partial resistance atau APR. Ini khusus untuk artemisinin. Tadi ada 2 syarat. Yang pertama, untuk yang menggunakan golongan artemisinin, bisa yang artesunat ya dan lain-lain, itu baik sebagai monoterapi dan juga sebagai combination terapi atau ACT. Dan yang kedua, syarat kedua adalah pasiennya itu terjadi delayed clearance, terutama untuk falciparum. Ini harus terjadi. Dan itu biasanya kalau WHO itu sudah memberikan keterangan di sini tuh minimal 3 hari. Contoh, dia hari Senin minum artemisinin, kan setiap hari kita harus cek darahnya ya, apakah sudah terjadi parasitemianya sudah mulai turun. Ya. Tapi ternyata di hari Kamis ya, pada saat paginya kita cek lagi, ya itu biasanya tidak terjadi eradikasi yang signifikan. Ya, jadi terjadi malah persisting parasitemia, artinya kadar parasit di dalam darah itu masih persisting, masih ada ya, dalam waktu 3 hari pasca mengonsumsi artemisinin atau golongan di bawahnya. Nah, kejadian APR ini itu berasal dari mutasi kita sebut gen PFK13BTB, yang susah banget ini ya. Jadi intinya adalah mutasi gen gitu aja ya. Nah, ini adalah gambar ya yang ada. Ini tahun 2017 saya dapatkan, dan ini dia membuat ilustrasi rangkaian sistematik secara biomolekulernya ya, bagaimana proses resistensi pada obat malaria itu terjadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Contohnya tadi yang menghambat dia itu enzim DHPR-nya itu ya, dihidrofolat reduktase gitu ya, sehingga nanti folatnya itu tidak terbentuk ya. Nah, ini nanti otomatis kalau ini itu dihambat, maka tetap terjadi pembentukan purin dan pirimidinnya. Otomatis nanti untuk proses perkembangbiakan parasitnya jadi lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang sampai ini ya, tadi ada gen juga yang mungkin tidak sampai kita jelaskan, ada namanya gen PFCRT. Ini sebenarnya adalah gen yang pasti mengkoding pembentukan ini, biasanya adalah protein transporter yang ada di digestive vacuola. Nah, ini adalah digestive vacuolanya dia. Ya, kalau ini terjadi mutasi, maka otomatis juga dia akan dibuang ya obat itu dari digestive vacuolanya. Ingat bahwa hemozoid itu malah penting untuk mereka, tetapi ada satu obat yang bisa menghambat terjadinya hemozoid ya. Contohnya artemisinin, tetapi kalau dia mengalami mutasi ya dia bisa tahu bahwa jangan kamu berikan kesempatan untuk membuat artemisininnya menghambat pembentukan hemozoid kita dan seterusnya. Ini adalah proses secara biomolekuler, dan ini tuh terjadinya tidak satu kali ya. Biasanya dia berada di berbagai titik. Ini juga tadi ya gen PFMDR1 gitu ya, yang tadi fungsinya untuk kloroquine. Nah, ini ya, ini adalah data dari gen-gen yang terlibat ya, yang biasanya itu yang sudah ketahuan ya berdasarkan dari penelusuran secara PCR gitu ya. Jadi PCR, kemudian kita cek gen apa dari parasit itu yang mengalami mutasi yang berbeda dengan yang tidak mutan. Itu ya, dan ternyata yang terutama sudah banyak ketahuan adalah golongan primetamin dan sulfa. Kloroquine juga sudah ketahuan, yang lain belum ketahuan. Oke, ini terkait dengan tambahan molekular diagnosis untuk resistensi anti malaria, terutama untuk yang Plasmodium falciparum. Kalau misalnya besok di tempat kerjanya teman-teman itu banyak kasus yang sudah resisten terhadap anti malaria,
terutama yang pasiennya itu mengalami infeksi falciparum, maka ada beberapa pendekatan yang bisa teman-teman lakukan. Ya, yang pertama otomatis adalah kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira itu dia resistensinya di tingkat yang mana, tingkat eritrositer atau tingkat hepatositer, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita sudah punya gen penuntun, ya, ada IPFMDR1 dan seterusnya, ya ini berarti kita sudah bisa mengkomparasi, mengambil sampel pasien, kemudian kita masukkan ke dalam PCR, ya. Mungkin ini juga sudah ada kuliahnya dari Dr. Rizka ya terkait PCR, ya. Bahwa sekarang ini jangan kira ya puskesmas itu ada loh yang punya PCR. Jadi besok teman-teman tuh jangan hanya tahu oh itu namanya PCR, tapi minimal pernah melihat dan mencoba menggunakan gitu ya. Apalagi setelah zaman COVID itu banyak vaskes itu yang diberikan oleh pemerintah PCR ya. Nah, kemudian karena kita sudah punya istilahnya gen penuntun ya, bahwa kalau gen ini yang mutasi, maka kita bisa mengkomparasi dengan sampel kita. Ya, kita mendeteksi mutasinya. Ya, biasanya kita menggunakan PCR, ada PCR RFLP itu buat sequencing ya, dan seterusnya. Nanti ya buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak terkait biomedik itu nanti ada di blog elektif ya. Nah, strategi penanganan resistensi ini yang terakhir, yang pertama adalah pengobatan rasional, mengikuti prosedur penggunaan antibiotik, pengendalian yang terpusat, pemantauan secara berkala. Nah, ini ada satu kelompok yang memang khusus dibentuk di rumah sakit, namanya Program Pengendalian Resisten Antimikroba atau PPRA, dan peran dari semua pihak. Oke, ini adalah contoh ilustrasi saja bagaimana caranya kita mengendalikan resistensi berdasarkan dari iklannya WHO. Oke, kita masuk ke penggunaan antibiotik yang rasional. Oke. Nah, yang paling penting adalah teman-teman tahu bahwa ternyata di rumah sakit itu, terutama untuk rumah sakit ya, kalau puskesmas itu mungkin tidak begitu diaktifkan ya untuk PGA ini, penata gunaan antimikroba, karena ini secara SOP-nya itu baru ada untuk rumah sakit ya. Ini bukunya nanti silahkan cari sendiri. Kalau besok teman-teman kerja di rumah sakit ini penting, apalagi kalau teman-teman masuk dalam tim PPRA gitu ya. Nah, ternyata antibiotik itu dibagi menjadi 3 golongan besar. Ada yang golongan excess, ada golongan watch, dan ada golongan reserve ya. Sekarang kita masuk. Ini kalau kita singkat menjadi aware ya. Nah, untuk kelompok yang excess itu yang teman-teman harus garis bawahi adalah golongan antibiotik terutama yang bisa diakses oleh semua jenis dokter ya, baik dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis hingga yang super spesialis gitu ya. Dan biasanya ini penggunaannya ini di rumah sakit tipe D itu ada, tipe C apalagi yang A ya. Jadi mulai yang rumah sakit tipe yang paling bawah itu pasti harus ada, bahkan di puskesmas itu ada yang semuanya lengkap. Nah, apa aja isi dari kelompok akses adalah ini ya. Mau dihafal, monggo silahkan gitu ya. Hafalkan saja yang paling penting yang ada di doyannya kalian gitu ya. Kayaknya ada semua loh, berarti dihafal semua gitu ya. Karena tempat kerja kalian mostly adalah di rumah sakit tipe yang akses ya. Ada dokter umumnya, ada dokter gigi umumnya sampai yang spesialis ya. Nomor 1 pasti amoxicillin, udah tau lah ya, ada yang amoxiclav sampai seterusnya. Nah, sekarang kelompok yang kedua, kelompok watch. Nah, kelompok watch ini yang perlu digarisbawahi itu hanya boleh dikeluarkan oleh dokter spesialis, baik untuk dokter manusia, dokter gigi, dokter hewan ya, yang spesialis juga. Nah, ini harus dikaji oleh farmasis dan disetujui oleh DPJP-nya atau dokter penanggung jawab bagian infeksi. Itu biasanya penyakit dalam ya, yang subinfeksi. Dan ini secara penggunaan biasanya untuk pasien-pasien yang sudah ada informasi resisten. Biasanya adalah pasien yang punya infeksi berat, contohnya pneumonia komunitas atau pneumonia yang akibat acquired hospital itu ya, atau infeksi-infeksi yang sangat berat, contohnya di ICU gitu ya. Dan ini harus sepengetahuan oleh PPAR-nya juga, PPRA. Nah, untuk kelompok yang watch ini sudah biasanya adalah antibiotik yang diberikan secara injeksi ya. Kalau yang oral itu sudah jarang, karena memang penggunaannya ini untuk yang rawat inap ya. Bahkan ada ciprofloxacin injeksi, saya nggak pernah lihat loh ini ciprofloxacin injeksi. Berarti kan memang
ibaratnya itu disembunyikan ya sama rumah sakit. Tidak boleh dikeluarkan kecuali kalau genting banget gitu ya istilahnya. Jadi kalau ada musuh itu baru musuh yang paling kuat ya gitu, ini baru dikeluarkan obatnya. Cefixim aja ini tuh sudah mulai ada yang bisa akses ya, kadang-kadang dokter umum ya. Tetapi sebenarnya cefixim ini golongannya watch itu tinggi. Jadi hati-hati pemberiannya, jangan sembarangan. Nah, ini adalah kelompok yang paling terakhir, namanya kelompok reserve ya. Dan ini itu yang paling ultimate ya. Dan hanya dikeluarkan jika pasiennya ini sudah terbukti mengalami MDR atau multi drug resistance. Ya, jadi kita harus kultur dulu ya. Kultur dulu si sampel pasien, kita cek apakah dia sudah multi drug resistant terhadap berbagai macam antibiotik baik dari kelompok access dan watch-nya. Dan ini adalah pilihan terakhir ya. Jangan dijadikan pilihan tengah atau pilihan awal apalagi ya. Dan ini hanya boleh diresepkan oleh dokter spesialis ya, dan juga harus disetujui oleh PPRA atau PPRA-nya masing-masing rumah sakit. Nah, apakah isi dari antibiotik golongan reserve? Ini adalah golongan antibiotik yang teman-teman sudah jarang dengar gitu ya. Kalau vancomycin mungkin pernah dengar, tapi kalau yang tigecycline itu apa gitu ya. Ini cefpirom itu nama-namanya udah nama-nama dewa mungkin ini semua ini. Polymyxin B-nya ini tapi dia itu hanya disediakan melalui special access scheme. Ini harus melalui suatu sistem yang termonitoring di rumah sakit. Nah, kadang-kadang yang paling penting adalah, saya juga biasanya suka nanya ke mahasiswa, kalian tahu gak sih kapan kalian mau mengubah atau mengganti antibiotik yang diberikan secara parenteral dari rumah sakit dan dia itu pulang, itu kira-kira tidak dikasih antibiotik lagi atau perlu dikasih antibiotik gitu ya. Nah, kriteria untuk mengganti rute pemberian antibiotik dari IV ke oral, maksudnya dari rumah sakit untuk pulang ya, setelah dia dirawat kan dia harus pulang. Ada beberapa syarat. Yang pertama ya, untuk kriterianya apakah sudah boleh penggantian dari antibiotik yang injeksi ke oral untuk dia pulang. Yang pertama, secara klinis itu stabil. Kita lihat dari demamnya berkurang ya, maksudnya itu dari yang febris sudah menjadi kembali normal gitu ya. Leukositnya normal, sudah di bawah dari 6.000 gitu ya, atau di bawah 4.000, dan tanda vitalnya stabil ya. Dan yang kedua, otomatis dia bisa menerima obat oral. Yang pertama, dia itu tidak mendapatkan, bisa mendapatkan diet yang enteral ya, atau yang oral, tidak muntah atau diare, dan tidak ada malabsorpsi. Kalau kriteria ini terpenuhi ya, maka sudah bisa kita ganti ke yang oral. Nah, kecuali kalau pasiennya kembali mengalami sepsis, mengalami febris neutropenia, atau bahkan mengalami infeksi yang termasking ya, deep-seated itu kita tidak ketahui karena apa, tapi biasanya kalau infeksi itu akan memberikan efek apa? Febris ya. Kita nggak tahu febrisnya dari akibat apa. Kalau itu masih terjadi maka tidak boleh ke oral, harus lanjut dulu ke IV lagi ya. Dan ini harus dikajinya per 24 jam. Bijak gunakan antibiotik. Sudah selesai. Pas 8.30, bisa telat ya 15 menit.